Bab 2471. Oh, Tuan Pheax, izinkan aku memperkenalkan temanku, Hu Wolf. Ini Tuan Jackson Pheax. Rene memperkenalkan keduanya. Tuan Wolf, senang bertemu dengan Anda. Maaf saya menanyakan ini, tapi sepertinya saya belum pernah mendengar nama Anda sebelumnya. Bolehkah saya tahu Anda berasal dari keluarga mana? Tanya Jackson. Wilayah barat sangat luas dan dia tidak mungkin mengetahui nama semua keluarga. Oleh karena itu, wajar saja jika dia tidak mengenal Leon dan dia tidak terlalu memikirkannya. Karena Leon adalah teman Rene, ia berasumsi bahwa Leon adalah seseorang yang statusnya menyaingi Rene, yang berarti ia akan jauh lebih kuat daripada Jackson sendiri. Oleh karena itu, ia bertanya tentang latar belakang Leon untuk menciptakan ikatan dengan harapan dapat menguntungkan keluarganya sendiri. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Saya bukan dari wilayah barat. Saya wakil presiden Shinshin Group dari wilayah selatan, kata Leon, sebuah ide terlintas di benaknya. Dia datang ke wilayah barat untuk mendirikan cabang di sini. Semua tamu di sini memiliki pengaruh besar, jadi dia menyuarakan nama perusahaannya dengan harapan dapat meninggalkan kesan. Hal ini secara tidak langsung akan memasarkan Shinshin Group dan memastikan operasi yang lebih lancar di masa mendatang di wilayah barat. Apakah kamu dari wilayah selatan? Dan kamu hanya seorang wakil presiden? Senyum Jackson membeku. Dia tidak menyangka Leon hanya akan menjadi wakil presiden. Hal ini benar-benar membuatnya terkejut. Tentu saja, dia bukan satu-satunya. Yang lain saling bertukar pandangan terkejut dan semuanya terkejut dengan latar belakang Leon yang sederhana. Lagi pula, ini adalah acara bisnis yang diperuntukkan bagi kaum elit, dan semua tamu yang diundang adalah orang kaya atau berkuasa. Namun, Shinshin Group hanyalah sebuah bisnis kecil dan Leon hanya seorang wakil presiden, yang berarti dia tidak dapat dibandingkan dengan status para tamu di sini. Seketika mereka semua memandang rendah Leon dan melemparkan pandangan jijik padanya. Akan tetapi, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi kemudian. Tuan Pheax, jangan remehkan Tuan Wolf hanya karena dia wakil presiden. Dia pacar Nona Morrison. Tepat saat itu, Yoshua melihat tatapan menghina di mata semua orang dan mengungkap hubungan Leon dengan Rene, bertindak seolah-olah dia sedang mencari keadilan untuk Leon. Seketika kerumunan itu menjadi kacau. Apa? Dia pacar Nona Morrison? Bagaimana itu mungkin? Semua orang terkejut dan menoleh ke arah Leon dengan tak percaya. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga Leon, dengan penampilan biasa-biasa saja dan status rendah, menjadi pacar Rene. Ini di luar imajinasi mereka dan mereka semua terpesona. Bab 2472. Yoshua, apa yang kau bicarakan? Sudah kubilang Hu bukan pacarku, kata Rene. Aku berkata jujur, kau sudah memastikannya dengan tidak menyangkalnya tadi di hotel, kan? Lagi pula, wajar saja bagi wanita seusiamu untuk berkencan, jadi kau tidak perlu menyembunyikannya, kata Yoshua dengan nada yang benar dan mencibir dalam hati. Sejak dia mengetahui bahwa Leon adalah pacar Rene, kecemburuan dan kebenciannya terhadap Leon tumbuh. Namun, Rene melindungi Leon dan dia tidak berani melewati batas. Namun, dia semakin merasa cemburu, berpikir bahwa Leon tidak pantas mendapatkan wanita cantik seperti Rene. Pada saat itu, kesempatannya datang. Dia sengaja mengungkap hubungan Rene dengan Leon, membuatnya tampak seolah-olah dia membela Leon ketika dia mencoba menjebak Leon. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Mengingat status Rene dan kecantikannya yang memukau, semua orang akan mengincar Leon begitu mereka tahu bahwa dia adalah pacar Rene. Begitu orang-orang mulai menargetkan mereka, Rene dan Leon mungkin akan putus karena tekanan. Dengan begitu, ia akan merasa sedikit lebih baik. Kenapa kau? Rene geram namun tidak bisa berkata apa-apa. Lagi pula, apa yang dikatakan Yoshua adalah kebenaran. Kembali ke hotel, dia tidak banyak menjelaskan karena dia tidak ingin menambah kesalahpahaman. Keheningannya bisa disalahartikan sebagai konfirmasi dan dia tidak bisa membantahnya. Diamlah, Yoshua. Rene punya alasan untuk menyembunyikannya, jadi jangan banyak bicara, kata Ariela.
Dia sudah menduga bahwa Rene merahasiakan hubungannya dengan Leon karena takut ditentang oleh keluarganya, tetapi Joshua malah mengungkapnya di depan banyak orang. Jika keluarga Morrison mendengar kabar ini, Rene dan Leon akan hancur. Oleh karena itu, dia menghentikan Joshua tepat waktu untuk mencegahnya menimbulkan masalah. Namun, dalam kepanikannya, dia tidak bertindak bijak dan cara dia mengucapkan kata-katanya secara tidak langsung mengonfirmasi apa yang dikatakan Joshua. Jadi orang itu adalah pacar Nona Morrison. Mendengar apa yang dikatakan Joshua dan Ariella, semua orang terguncang sampai ke akar-akarnya. Banyak dari mereka yang mengetahui hubungan antara keluarga Oxford dan keluarga Morrison, dan mereka tahu Ariella dan Rene adalah sahabat. Karena Joshua dan Rene mengonfirmasinya, mereka tidak meragukannya lagi. Yang terpenting, Rene adalah wanita berstatus tinggi dan wanita tercantik di wilayah barat. Hampir setiap pria di sini menganggap Rene sebagai wanita impian mereka dan akan membunuh jika itu berarti mereka bisa bersamanya. Namun, wanita impian mereka kini direnggut oleh seseorang dari daerah selatan yang tak dikenal, yang hanya seorang wakil presiden sebuah firma kecil. Dari sudut pandang mereka, Leon tidak pantas mendapatkan Rene. Hati mereka hancur dan dipenuhi rasa cemburu terhadap Leon. Bab 2473. Anak nakal, beraninya kau. Kau hanya seorang wakil presiden sebuah perusahaan. Kau bahkan tidak cukup layak untuk menjadi pelayan Nona Morrison. Apa yang membuatmu berpikir kau layak menjadi pacarnya? Benar sekali. Kalau kamu tahu apa yang terbaik untuk dirimu sendiri, sebaiknya kamu tinggalkan dia sekarang, atau kamu akan menderita. Yang lainnya tersadar dan meledak dalam kemarahan. Mereka semua berbalik ke arah Lon dengan marah, putus asa ingin membawanya pergi. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Kalau tatapan mata bisa membunuh, Leon pasti sudah mati sejuta kali sekarang. Tapi, ekspresi Rene menjadi gelap. Dia sangat ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi tidak dapat menemukan kata-katanya. Berbeda dengan reaksinya, Leon jauh lebih tenang. Karena hubungannya dengan Iris dan yang lainnya, dia selalu menjadi musuh semua bujangan yang memenuhi syarat di kota Springfield, jadi dia terbiasa dengan situasi ini. Lagi pula, Rene bukan pacarnya dan ini hanya kesalahpahaman. Dia membuka mulutnya untuk menjelaskan situasi kepada semua orang ketika sesuatu yang lain terjadi. Semua orang benar. Bocah, aku tidak peduli siapa dirimu. Kau hanya punya satu kesempatan. Jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, tinggalkan wilayah barat sekarang juga. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi, atau kau akan menanggung akibatnya. Tepat saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Seorang pria berusia akhir 20-an melangkah masuk bersama dua pengawal, ekspresinya gelap. Dia tak lain adalah putra dari bos barat, Felton Farmer. Seperti halnya bos selatan, bos barat merupakan salah satu bos besar di wilayah barat. Gengnya menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh setelah bertahun-tahun berkembang, kedua setelah Morrison. Sebagai putranya, Felton sangat berbakat. Karena wilayah barat menghasilkan persediaan tanaman langka yang melimpah, ia lama mencapai negara kaisar menengah dengan bantuan tanaman langka. Dalam hal prestasi seni bela diri, satu-satunya orang yang dapat menyainginya adalah Hugo. Baik dia maupun Hugo dikenal sebagai orang paling cemerlang di generasi mereka di wilayah barat dan dia juga merupakan salah satu dari 13 orang hebat. Mereka berdua mencapai negara kaisar menengah, tetapi karena Felton beberapa tahun lebih muda, dia sedikit lebih lemah dari Hugo tetapi memiliki potensi pertumbuhan yang besar. Jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan segera melampaui Hugo dan menjadi bintang paling cemerlang di generasi muda. Itu putra bos barat, Tuan Farmer. Yang lainnya berbalik dan semuanya terkejut ketika mereka melihat Felton. Felton merupakan salah satu orang paling cemerlang di generasi muda dan ia menduduki jabatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain. Mereka hanya bisa bermimpi menyamainya dalam hal status, jadi mereka semua mundur serempak untuk memberi jalan bagi Felton. Bab 2474. Felton senang karena semua orang memberi jalan untuknya dan melangkah maju bersama dua pengawalnya. Sudah kubilang pergilah. Apa kau tuli?
Dia mendekat dan menatap Leon dengan jijik. Dia tiba tepat pada waktunya untuk mendengar percakapan sebelumnya dan mengetahui bahwa Leon adalah pacar Rene. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa Leon hanyalah seorang wakil presiden yang lemah dari wilayah selatan. Sebagai putra bos barat, Leon tidak berdaya seperti serangga dan dia tidak menghormatinya. Kau pikir kau siapa? Siapa kau yang menyuruhku pergi? Ekspresi Leon menjadi gelap dan dia menatap Felton dengan pandangan tidak senang. Awalnya ia ingin mengklarifikasi bahwa ia bukanlah pacar Rene, namun Felton muncul entah dari mana dan dengan arogan menyuruhnya pergi. Hal ini membuat Leon marah dan dia memutuskan untuk tidak menjelaskan dirinya sendiri. Dengan status dan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di generasi muda yang dapat menyakitinya. Bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terkini untuk semua pembaruan buku. Apa? Kerumunan itu tersentak kaget dan semua orang menatap Leon dengan tak percaya. Mereka semua tahu bahwa Felton adalah putra bos barat, yang membuatnya menjadi salah satu orang paling berkuasa di generasinya. Yang membuat mereka bingung, orang luar seperti Leon, yang hanya seorang wakil presiden sebuah firma yang tidak pernah mereka dengar, berani menantang Felton. Seketika mereka tercengang, menyangka Leon ingin mati. Bahkan Rene pun terkejut. Dia menarik lengannya dan berbisik, orang ini adalah putra bos barat. Hati-hati, jangan memprovokasi dia. Dia adalah putri sulung keluarga Morrison yang statusnya menyaingi Felton, jadi dia tidak perlu takut padanya. Akan tetapi, hal serupa tidak berlaku pada Hu. Dia tahu bahwa Hu hanyalah seorang wakil presiden di Shinshin Group, yang berarti dia tidak dapat bersaing dengan Felton dalam hal pengaruh. Jika dia menentang Felton, dia akan berakhir menderita karenanya. Putra bos barat, ya. Memangnya kenapa? Apa itu seharusnya membuatku terkesan? Leon mencibir dengan nada menghina. Berdasarkan bagaimana orang lain memanggil Felton, dia sudah menduga bahwa Felton adalah putra bos barat. Akan tetapi, dengan keseluruhan kekuatannya di tingkat mahakuasa lanjutan, ia dapat membandingkan Arthur dan bos selatan dalam hal status, yang membuatnya setara dengan Caleb dan bos barat. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dia tidak akan takut terhadap bos barat sendiri, apalagi terhadap putranya, Felton. Apakah dia sudah gila? Yang lain benar-benar terguncang. Mereka awalnya berasumsi Leon berani menantang Felton karena dia tidak tahu siapa Felton. Yang membuat mereka bingung, Leon tetap bersikap arogan dan menghina Felton meskipun Rene telah mengingatkannya. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana orang seperti Leon dapat mengumpulkan keberanian untuk menantang putra bos barat. Bab 2475. Baiklah, kau cukup berani, nak. Karena kau ingin mati, aku akan membantumu. Seseorang datang dan patahkan kakinya, lalu berikan dia pada anjing-anjing itu. Felton tertawa marah dan membentak dua pengawalnya. Ya, kedua penjaga itu menjawab dan menyerang Leon. Ketahui posisi kalian. Leon mengejek dan hendak membalas serangan mereka ketika Rene mendahuluinya. Jangan berani-beraninya. Ekspresi Rene menjadi gelap dan dia melangkah maju untuk berdiri di hadapan Leon tanpa ragu-ragu, merentangkan tangannya untuk melindunginya. Para pengawal itu terkejut. Mereka berdua tahu bahwa mereka tidak mampu menyinggung Rene dan harus menyerang Leon. Keduanya langsung menghentikan gerakan mereka dan menghindari melukai Rene secara tidak sengaja. Rene, apakah kamu yakin ingin menentangku demi orang ini? Ekspresi Felton menjadi gelap dan tatapan tajamnya tertuju padanya. Memangnya kenapa kalau aku yang melakukannya? Hu adalah tamu keluarga Morrison, Felton. Kalau kau ingin menggertaknya, kau harus melewatiku. Kata Rene dingin dengan tekad. Leon diundang ke wilayah barat oleh Hugo untuk membahas potensi kemitraan antara Shinshin Group dan Morrison. Terlepas dari apakah kesepakatan itu bisa disegel, Leon tetap tamu mereka dan dia tidak mungkin menyaksikan orang lain menyakitinya. Astaga, dia cuma pacarmu. Rene, lelaki lemah seperti dia tidak pantas untukmu. Bagaimana mungkin kau bisa berkencan dengan orang seperti itu? Standarmu semakin rendah dari hari ke hari, kata Felton dengan nada iri. Rene adalah wanita tercantik di wilayah barat dan banyak sekali bujangan muda yang bermimpi berkencan dengannya. Felton tidak terkecuali. Dia sudah lama memperhatikan Rene dan mengejarnya beberapa kali,
tetapi Rene selalu mengabaikannya. Namun dia akhirnya berkencan dengan seseorang yang tampak biasa saja dengan status rendah. Felton tidak dapat menerima hal ini. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mengganggu Leon dan ingin mengusirnya dari wilayah tersebut, atau amarahnya tidak dapat diredakan. Siapa yang kukencani bukan urusanmu. Kau tidak berhak memberi perintah padaku. Teriak Rene dengan marah. Meskipun dia menjelaskan kepada orang lain bahwa Leon bukanlah pacarnya, tidak ada yang mempercayainya. Dia merasa kalah dan tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya lagi. Lagi pula, cahaya tidak akan pernah bisa menyatu dengan kegelapan. Keluarga Morrison merupakan keluarga paling berkuasa di wilayah barat dan dikenal karena menjaga reputasi yang baik dan adil. Sebaliknya, bos barat menguasai masyarakat bawah tanah dan selalu berselisih dengan keluarga Morrison. Felton masih muda dan cemerlang dalam segala hal, jadi dia menghormatinya. Namun, fakta bahwa dia adalah putra bos barat dan karakternya yang arogan membuatnya terkejut. Oleh karena itu, tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk menerimanya. Saat itu, Felton memanfaatkan status superiornya dan mencoba menindas Lon, yang membuatnya semakin jijik dan dia tidak melihat ada gunanya memperlakukannya dengan sopan. Bab 2476. Apa maksudmu ini bukan urusanku? Rene Morrison, kau harus tahu bahwa akulah satu-satunya orang di wilayah barat yang pantas untukmu. Kaulah wanita yang kuinginkan dan kau hanya boleh menjadi milikku. Siapapun yang berani menghalangi akan mati dengan menyakitkan. Kata Felton dengan kejam. Meskipun Rene menolaknya berkali-kali sebelumnya, ia memutuskan untuk menjadikannya miliknya dan tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Namun, seorang pria yang tidak cakap dan biasa seperti Leon berhasil merebut hatinya dan menjadi pacarnya. Seketika itu juga, ia dipenuhi amarah dan kecemburuan hingga ingin membunuh Leon. Kenapa kau? Omong kosong. Siapa yang kau panggil istrimu? Sudah cukup. Rene berteriak frustrasi dan tak berdaya, wajahnya memerah. Status Felton setara dengan dirinya dan kekuatannya sebagai seniman bela diri bukanlah sesuatu yang dapat ditandinginya. Felton mungkin tidak berani melakukan apapun kepadanya karena khawatir terhadap kemarahan keluarga Morrison, tetapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa kepadanya. Ini bukan omong kosong. Pokoknya, minggirlah. Aku akan memberi anak ini pelajaran dan membuatnya membayar atas kesombongannya. Felton berkata dan mengalihkan perhatiannya kembali ke Leon. Tidak mungkin. Aku tidak akan menghindar. Datanglah padaku jika kau mau. Jangan hanya menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain, kata Rene dingin. Tidak mungkin. Aku tidak akan menghindar. Datanglah padaku jika kau mau. Jangan hanya menggunakan kekuatanmu untuk menindas orang lain, kata Rene dingin, menolak untuk bergerak. Dia tahu bahwa ini adalah pertama kalinya Leon berada di wilayah barat dan dia tidak pernah berpapasan dengan Felton. Felton mengira Lon adalah pacarnya dan berniat menyakitinya. Padahal, Lon tidak bersalah dan dia tidak akan pernah membiarkan Felton menyakitinya. Leon, yang tetap diam sepanjang waktu, berkata dengan nada menghina, Nona Morrison, tidak apa-apa. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi minggirlah. Saya penasaran untuk melihat apa yang bisa dilakukan putra bos barat itu. Meskipun dia lebih suka bersikap rendah hati dan menghindari masalah, dia bukanlah seorang pengecut. Felton menghinanya berulang kali dan ia tersinggung. Leon bermaksud memberi Felton pelajaran untuk menunjukkan kepadanya bahwa ia bukanlah orang terkuat di ruangan itu. Tentu saja, dengan Rene di depannya dan yang lainnya di sekitarnya, Leon tidak ingin mereka terjebak dalam baku tembak dan tahu ia harus membuat mereka menjauh. Apakah dia sudah gila? Rene dan yang lainnya semuanya terkejut, rahang mereka ternganga. Mereka tahu bahwa Felton adalah salah satu yang paling cemerlang di generasinya dan kekuatannya telah lama mencapai tingkat kaisar menengah. Leon tampak seperti orang biasa yang bahkan bukan seorang seniman bela diri. Mengingat kekuatan Felton, dia hanya perlu mengangkat satu jari untuk menghancurkan Leon. Namun Leon tetap bersikap arogan dan menantang Felton berkelahi. Ini tampaknya sangat bodoh baginya. Terkejut, semua orang menatap Leon, berpikir bahwa dia gila atau bodoh, karena tampaknya itulah satu-satunya jawaban yang mungkin.
Bab 2477. Bocah, kau pasti ingin mati. Felton sangat marah dengan kesombongan Leon. Tidak mampu menahan amarahnya, dia mengulurkan tangannya dan melesat ke arah Leon, berniat menghancurkannya untuk meredakan amarahnya. Rene masih berdiri di depan Leon saat itu. Keluarga Morrison mendukungnya dan Leon menginginkannya untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak bisa menyakitinya. Oleh karena itu, dia bermaksud menangkap Rene terlebih dahulu. Tanpa perlindungan Rene, orang biasa seperti Leon akan menjadi miliknya dan bebas berbuat sesuka hatinya. Akan tetapi, sebelum dia bisa bertindak, dia dihentikan. Berhenti, Tuan Vermeer, kita semua diundang ke sini oleh Tuan Phoenix untuk menghadiri acara ini, bukan untuk melihatmu pamer. Kalau kamu kesal dengan pacar Nona Morrison, kamu bisa menyelesaikan masalahmu secara pribadi, tapi tolong jangan merusak acara ini. Tepat pada saat itu, seseorang mengejek dan seorang pria berusia 30-an melangkah maju dari kerumunan untuk menghentikan Felton. Tuan Douglas, apa maksudnya ini? Apakah Anda bermaksud melindungi orang rendahan ini? Ekspresi Felton menjadi gelap saat ia menyadari bahwa pria itu adalah putra tertua keluarga Douglas. Douglas juga merupakan salah satu kekuatan kuat di wilayah barat, sama seperti Vermeer. Sebagai keturunan langsung dari garis keturunan pertama keluarganya, Tuan Douglas memiliki status yang sama dengannya dan dia tidak bisa mengabaikan Tuan Douglas. Aku tidak bermaksud melindungi siapapun. Aku datang ke buket ini untuk membeli beberapa tanaman langka untuk membantu latihanku. Oleh karena itu, saya tidak ingin siapapun mengacaukan ini, kata Tuan Douglas. Ya, Tuan Douglas benar. Tuan Vermeer, apapun perasaan Anda terhadap pacar Nona Morrison, Anda dapat menyelesaikannya secara pribadi, tetapi jangan merusak buket bunga ini. Yang lainnya setuju dengan kata-kata Tuan Douglas. Mereka semua iri pada Leon karena menjadi pacar Rene dan memiliki kesan buruk terhadapnya karena itu. Namun, Felton terlalu sombong dan mengaku memiliki Rene di depan semua orang, yang hanya membuat orang lain semakin membencinya. Lagi pula, mereka semua datang ke sini untuk membeli tanaman herbal langka, bukan untuk memperebutkan wanita. Karena Tuan Douglas melangkah maju untuk menghentikan Felton, wajar saja jika mereka mendukungnya untuk mencegah Felton menimbulkan masalah. Kenapa kau? Melihat semua orang menentangnya, ekspresi Felton menjadi gelap. Meskipun dia memiliki status tinggi dan tidak takut kepada siapapun di sini, dia kalah jumlah. Setiap tamu di sini berasal dari keluarga kuat, beberapa dari mereka merupakan keturunan langsung dari keluarga berpengaruh seperti Tuan Douglas. Jika dia bersikeras bertindak semaunya, dia akan membuat marah semua orang dan itu tidak akan menguntungkan baginya maupun keluarganya. Akan tetapi, dia tidak dapat memaksakan diri untuk menyerah begitu saja. Bab 2478. Tuan, dia tidak bisa pergi jauh. Setelah buketnya habis, kita bisa mengurusnya nanti, bisik salah satu pengawal ke telinga Felton. Ya, kau benar, Felton setuju dengan pengawal itu. Leon hanyalah sampah rendahan dan dia punya banyak kesempatan untuk berurusan dengan Leon setelah buket itu. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Vermeer, selamat datang. Acara pemberian karangan bunga akan segera dimulai. Tolong akhiri ini sebagai bentuk penghormatan kepada saya. Jackson melangkah maju. Sebagai tuan rumah, ia tidak ingin konflik ini mempengaruhi karangan bunga dan lebih memilih jika situasi tersebut dapat diselesaikan. Kalau begitu, aku akan melakukannya demi menghormatimu. Felton mengangguk dan menatap tajam ke arah Leon sambil mengejek. Nak, anggaplah dirimu beruntung. Aku akan melepaskanmu kali ini karena Tuan Douglas dan Tuan Phoenix yang memintanya. Jika ini terjadi lagi, kau tidak akan bisa lolos begitu saja. Mungkin, Leon mendengus santai. Dia datang ke buket ini untuk membeli tanaman langka, bukan untuk bertarung. Karena Rene bukan pacarnya, dia pun tidak melihat orang lain sebagai saingan. Felton sudah berkompromi dan Leon tidak mau repot-repot membuang waktunya padanya. Bagus, ini sudah diselesaikan dengan damai. Melihat konflik antara Felton dan Leon berakhir, Rene dan Ariella menghela napas lega, mengira ini sudah berakhir. Tanpa sepengetahuan mereka, Felton bertekad untuk mengganggu Leon di kemudian hari. Kalau saja mereka tahu tentang ini,
mereka tidak akan begitu optimis. Orang ini sungguh beruntung. Tidak seperti mereka, Yoshua kecewa. Dia mengungkap hubungan Rene dengan Leon untuk memberi pelajaran kepada Leon melalui orang lain. Namun, Leon beruntung dan terhindar dari masalah. Hal ini menyebabkan usahanya menjadi sia-sia. Tentu saja yang lain juga kecewa karena mereka semua tidak menyukai Leon karena menjadi pacar Rene. Jika mereka tidak khawatir akan merusak buket bunga itu, mereka pasti ingin Felton memberi pelajaran kepada Leon dan mereka merasa sedikit kesal karena hal itu tidak mungkin terjadi. Tuan Heket, semua ini terjadi berkatmu. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Melihat pikiran Yoshua, Leon menatapnya tajam. Ia tahu bahwa semua masalah itu adalah akibat dari apa yang dikatakan Yoshua. Ia tidak tahu apakah Yoshua melakukannya secara tidak sengaja atau sengaja, tetapi ia tahu Yoshua memiliki niat jahat. Bab 2479. Sambil bimbang di bawah tatapan tajam Leon, Yoshua bergumam, "Aku tidak mengerti apa maksudmu, Tuan Wolf." Meski dia yakin bahwa Leon berasal dari latar belakang sederhana, tatapan Leon tetap saja membuatnya merinding dan merasa tidak nyaman. "Lebih baik kau tidak tahu apa maksudku." Lon mencibir. Dia bisa menebak apa yang sedang direncanakan Yoshua, tetapi itu hanya spekulasi. Selain itu, Yoshua adalah pacar Ariela dan Lon memiliki kesan yang baik terhadap Ariela. Demi menghormati Rene dan Ariela, dia memutuskan untuk membiarkan hal ini berlalu. Sialan anak ini, sombong sekali. Yoshua merasa lega saat Leon mengalihkan pandangannya, lalu tersadar. Status Leon tidak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Selain itu, ia adalah seniman bela diri yang handal, jadi ia tidak perlu takut pada Leon. Pada saat ini, dia menyadari betapa pengecut reaksinya sebelumnya. Seketika, ia dipenuhi rasa frustrasi, tetapi sudah terlambat. Tepat saat itu, perhatian yang lain teralih kembali ke buket bunga dan mereka semua mendesak Jackson. "Baiklah, Tuan Phoenix. Mulailah membuat buket bunga." Tanpa menunda lebih lanjut, Jackson melangkah ke panggung yang dibangun sementara di tengah. "Terima kasih semuanya atas kehadiran Anda semua. Izinkan saya mengumumkan dimulainya keseruan malam ini." Ia memberikan pidato singkat, lalu langsung ke intinya. Total 15 herba akan dilelang malam ini. Di antaranya, 12 adalah herba langka yang telah tumbuh selama 300 hingga 500 tahun, dengan 3 sisanya adalah herba spiritual. Jackson memperkenalkan barang-barang tersebut dan memberi isyarat kepada beberapa penjaga untuk melangkah ke panggung. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Ada 2 lemari pajangan kaca di setiap sisi dan saat itu ditutupi oleh pakaian merah. Atas perintahnya, para pengawal mengangkat kain merah itu, dan memperlihatkan ramuan-ramuan kering di dalam lemari. Semua tanaman herbal itu bentuknya berbeda-beda dan terawat dengan baik. Ada label yang mencantumkan deskripsi setiap tanaman herbal beserta harga jualnya. Harganya berkisar antara 3 juta hingga 10 juta. Tentu saja, semakin lama tanaman herbal itu tumbuh, semakin mahal pula harganya. Sebagian besar tanaman herbal yang dipamerkan tumbuh selama sekitar 300 tahun. Hanya ada 2 panax liar yang tumbuh selama 500 tahun dan 3 tanaman herbal spiritual biasa. Dalam hal efek, ramuan spiritual bekerja jauh lebih baik daripada ramuan langka. Ramuan spiritual biasa akan bekerja lebih baik daripada ramuan yang tumbuh selama 500 tahun dan menyaingi efek ramuan yang tumbuh selama 7 hingga 800 tahun. Namun, wilayah barat adalah wilayah yang unik. Para ahli dapat dengan mudah menemukan tanaman herbal spiritual biasa saat mereka berburu tanaman herbal di pegunungan. Tanaman herbal yang tumbuh selama 500 tahun atau lebih jarang ditemukan. Karena itu, hanya ada 2 jenis tanaman herbal yang tumbuh selama 500 tahun dan tidak ada satupun tanaman herbal yang tumbuh selama lebih dari 500 tahun. Dari segi harga, Sky County sangat luas dengan sumber daya yang besar, sehingga harga herbal umumnya lebih rendah daripada Springfield City. Namun, herbal spiritual biasa dan herbal tua sangat langka sehingga sering dijual dengan harga yang cukup tetap. Di antara tanaman herbal yang tumbuh selama 300 tahun,
harganya ditetapkan sekitar 4 juta sesuai dengan efeknya. Meskipun tanaman herbal yang tumbuh selama 500 tahun tidak dapat dibandingkan dengan tanaman herbal spiritual biasa, mereka lebih langka dan harganya hampir sama dengan tanaman herbal spiritual, dijual sekitar 40 juta. Bab 2480. Jadi ada ramuan spiritual. Harganya pun tidak semahal itu. Setelah membaca rincian dan harga ramuan tersebut, Leon mengangguk puas. Dia datang ke buket ini hanya karena Rene menyebutkan mereka akan menjual ramuan spiritual, karena memang benar, perjalanannya tidak sia-sia. Selain itu, ia pernah menghabiskan 86 juta untuk membeli teratai salju yang tumbuh selama 500 tahun di kota Sakov. Sementara itu, Panax yang tumbuh selama 500 tahun di sini hanya berharga sekitar 30 juta. Ramuan spiritual biasa, harganya hanya sekitar 43 juta masing-masing, yang tidak jauh berbeda dengan harga Panax. Harga tersebut tidak mahal dan tidak melebihi ekspektasinya. 2 Panax liar yang tumbuh selama 500 tahun dan 3 ramuan spiritual, ya. Sama seperti Leon yang sedang merenungkannya, yang lainnya sebagian besar fokus pada 2 Panax liar yang tumbuh selama 500 tahun dan 3 ramuan spiritual. Meskipun tanaman langka dapat membantu seniman bela diri dalam latihan mereka, tanaman yang hanya tumbuh selama 300 tahun tidaklah begitu berguna dan 2 Panax liar yang tumbuh selama 500 tahun dan 3 tanaman spiritual jauh lebih berharga. Bab-bab buku diperbarui setiap hari bergabung dan tetap terupdate untuk semua pembaruan buku. Akan tetapi, ada berbagai jenis herbal dan masing-masing memiliki fungsi unik. Beberapa herbal membawa energi cahaya dan lebih cocok untuk pelatihan seniman bela diri dengan metode cahaya. Beberapa herbal lebih ringan dan dapat digunakan oleh seniman bela diri yang berlatih dengan metode yang tidak memiliki khasiat khusus. Beberapa tanaman herbal mengandung energi gelap dan lebih cocok untuk pelatihan seniman bela diri dengan metode gelap atau untuk seniman bela diri wanita. Oleh karena itu, semua tamu perlu memilih tanaman herbal yang paling cocok untuk mereka sebelum melakukan pembelian. Apalagi kelima ramuan itu mahal harganya, masing-masing harganya sedikitnya 30 juta dan ramuan spiritual harganya sekitar 43 juta. Meskipun tamu-tamu ini semuanya berasal dari keluarga kaya, jumlah ini tetap dianggap besar. Jika ramuan itu tidak cocok untuk mereka, mereka lebih suka membeli ramuan yang efektif yang hanya tumbuh selama 300 tahun daripada membeli ramuan spiritual yang tidak akan bekerja. Untuk menyimpulkan, mereka perlu mempertimbangkan secara hati-hati karena kekhawatiran terhadap harga dan efektivitas. Akan tetapi, saat mereka tengah merenungkannya, apa yang terjadi selanjutnya mengguncang mereka semua. Tuan Pheax, saya akan mengambil ke-15 ramuan itu. Tolong bungkus semuanya, kata Leon sambil berpikir. Apa? Semua orang di sana tercengang. Mereka semua tahu bahwa setiap tanaman herbal memiliki fungsi yang berbeda dan harganya mahal. Kalaupun mereka ingin membeli, mereka biasanya hanya akan membeli 1 atau 2 tanaman herbal. Mereka merasa bingung ketika seseorang ingin membeli ke-15 tanaman herbal itu. Ini sungguh tidak nyata dan mereka semua terguncang sampai ke inti. Para tamu melirik ke arah sumber suara, bertanya-tanya siapakah yang cukup kaya untuk membeli semua tanaman herbal itu. Ketika mereka akhirnya melihat orang yang berbicara, para tamu terkejut.